Karawang. Karawang memiliki banyak julukan, diantaranya adalah Kota Pangkal Perjuangan. Karena pada masa penjajahan, Karawang dikenal sebagai kota awal terbentuknya proklamasi. Karawang juga sering disebut dengan Kota Lumbung Padi. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota yang masih memiliki lahan pertanian terbesar di Indonesia. Maka dari itu, sebagian besar penduduk asli Karawang banyak yang bekerja sebagai tani. Julukan selanjutnya yaitu Kandang Sapi Gede. Pada sejarahnya, Bupati Karawang yang pertama yaitu bernama Singa Perbangsa. Saat itu, Karawang memiliki peternakan sapi terbesar. Itulah alasan mengapa julukan tersebut ada. Singa Perbangsa sendiri sekarang dijadikan sebagai nama stadion sepak bola, yaitu Stadion Singa Perbangsa, dan dijadikan nama jalan, perumahan, bahkan universitas yang ada di Karawang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Karawang memiliki lahan pertanian terbesar di Indonesia. Maka dari itu, banyak kebiasaan masyarakat yang masih dilakukan hingga sekarang. Di antaranya tradisi nyalin. Nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Selain itu, upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, atau kita sebut Sang Hyang Sri, yang turun ke bumi dan berganti jadi Nyi, untuk mengunggah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun 1 kali dan dilaksanakan secara individu. Setelah kita mengenal tradisi nyalin, di daerah Karawang ada pula loh tradisi hajat bumi. Nah, tradisi hajat bumi ini dilakukan secara turun-temurun sebagai wujud rasa syukur warga setempat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil bumi yang telah diberikan. Waktu pelaksanaan perayaan ini tidak menentu, namun umumnya dilaksanakan bersamaan dengan Tahun Baru Islam atau bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Tradisi tersebut tetap digelar walaupun daerah tersebut sedang mengalami kekeringan. Tradisi yang selanjutnya yaitu tradisi ngayun. Tradisi ngayun adalah tradisi yang lahir dari kebiasaan masyarakat Sunda di Karawang yang baru memiliki anak serta meminta bantuan kepada jasa dukun bayi untuk melindungi sang ibu selama 7 hari. Salah satu kegiatan dari ngayun yaitu pemberian doa ketika sang anak yang berusia 7 hari tersebut pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah melalui simbolisasi dari uang dan perhiasan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai harapan dari orang tua sang bayi agar di masa depan nanti ia akan memiliki keberkahan serta kecukupan hidup melalui rezeki yang didapatkan.
Selanjutnya, sang bayi akan diayun-ayunkan dengan kain sambil diberi nama sesuai dengan keinginan orang tua. Tradisi-tradisi di Karawang yang selanjutnya yaitu tradisi munggahan. Tradisi munggahan adalah salah satu tradisi atau budaya masyarakat Sunda dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi munggah sudah ada sejak hadirnya Islam di Tatar Sunda loh. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan datang. Munggahan berasal dari bahasa Sunda yaitu unggah yang artinya naik. Maksudnya adalah naik menjadi pribadi yang lebih baik karena akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya masyarakat di Tanah Sunda melakukan munggahan dengan berbagai cara, mulai dari berkumpul bersama keluarga, makan bersama, berdoa bersama, dan berziarah ke makam orang tua atau ulama. Selain memiliki banyak tradisi, Kota Karawang juga memiliki berbagai makanan khas yang dapat dijadikan buah tangan. Di antaranya, kue ali agrem. Kue ali agrem merupakan salah satu makanan tradisional Sunda yang berasal dari Karawang, yang sekilas bentuknya mirip dengan donat karena berbentuk bulat dan bolong di bagian tengahnya. Konon kue ini disebut ali agrem merujuk kepada bentuknya yang menyerupai cincin, di mana dalam bahasa Sunda cincin adalah ali. Kue ali agrem ini juga sering dijumpai dalam berbagai acara yang berhubungan dengan tradisi dalam masyarakat Sunda. Selanjutnya, sorabi hijau adalah salah satu jenis sorabi yang menjadi ciri khas sorabi dari Kota Karawang. Kue yang berwarna hijau ini terbuat dari daun suji dan untuk bahan lainnya adalah tepung beras. Pak Kasim merupakan salah satu yang menemukan resep baru untuk olahan kue sorabi di Kota Karawang. Proses pembuatan sorabi ini pun masih konvensional, yaitu dengan dimasak di atas kompor tungku dengan cetakan bulat yang menjadikannya memiliki cita rasa yang khas. Untuk penyajiannya, terdapat saus lezat sebagai pelengkap makanan tradisional ini yang biasa disebut dengan istilah kinca. Makanan selanjutnya adalah kue semprong. Kue semprong merupakan makanan tradisional khas Jawa Barat yang memiliki bentuk unik dan rasa yang khas. Kue semprong berupa kue kering dan memiliki bentuk seperti pipa panjang. Rasanya tidak terlalu manis dan renyah. Kue semprong dipercaya dibawa pertama kali oleh bangsa Portugis karena memiliki kemiripan dengan kue krumcake yang berasal dari Norwegia. Kue semprong seringkali diasumsikan sebagai jajanan rumahan. Kue ini terbuat dari gula pasir yang dicampur tepung beras dan bubuk kayu manis. Kemudian dicetak dalam cetakan yang berbentuk seperti pipa atau disebut semprong. Makanan ringan ini juga termasuk sebagai jajanan tradisional khas Karawang. Selanjutnya adalah bolu kijing. Bolu kijing merupakan bolu yang bentuknya mirip dengan kijing, yaitu hewan sejenis kerang yang hidup di air tawar. Bolu kijing ini sudah ada sejak beberapa tahun silam. Emak Uta adalah pembuat pertama dari bolu kijing. Beliau berasal dari Kuta Gandok, yaitu di daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Di masa itu namanya adalah bolu kepal, hingga pada masa Bapak Ocal dan Emak Iting pada tahun 1980, bolu ini berganti nama dari bolu kepal ke bolu kijing. Karawang mempunyai beberapa kesenian, di antaranya goyang Karawang. Goyang Karawang adalah gaya menari rancak penari Karawang zaman dahulu. Secara filosofis, goyang Karawang sering dinisbatkan kepada orang Karawang dalam perjuangan untuk menggoyang kekuasaan atau untuk menunjukkan eksistensi Karawang dengan berbagai potensinya di dunia luar. Sebanyak 17.850 orang penari berhasil mencuri perhatian para pengunjung Festival Goyang Karawang atau Gokar Internasional 2019 yang diadakan pada 26 September 2019. Melalui kegiatan tersebut, tarian Goyang Karawang berhasil masuk catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI karena jumlah penari yang begitu banyak dan dibawakan secara massal. Kesenian yang ada di Karawang diantaranya
seni odong-odong dan kodok menyon. Kesenian odong-odong berkembang cukup pesat di Kabupaten Karawang. Kesenian ini menyerupai kesenian gotong sisingaan dari Kabupaten Subang. Namun dalam pagelaran odong-odong ada lawak jalanan yang dilengkapi topeng yang cukup unik, yaitu menyon, dengan gerakan yang menggelikan. Ada pula topeng bentuk lainnya. Pagelaran ini berbentuk karnaval atau arak-arakan, dengan anak yang akan disunat diarak mengelilingi kampung atau jalan raya, dengan diiringi musik tradisional Karawang. Selain itu, kesenian yang ada di Karawang yaitu topeng banjet. Topeng banjet merupakan sebuah kesenian tradisional khas Kabupaten Karawang yang mempertunjukkan aksi bodoran atau komedi berbahasa Sunda melalui gerakan tari yang dinamis dan kompleks. Pertunjukan topeng banjet terdiri dari beberapa babak, yaitu atraksi musik, musik dan lagu, ronggeng menari dengan lawakan dan cerita. Salah satu hal unik dari kesenian topeng banjet adalah para pemainnya tidak menggunakan topeng dalam setiap pertunjukannya. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.